Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-soliha kelas 5. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa di video pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita belajar IPA hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita siapkan diri kita untuk belajar hari ini. Doaan irfa yadana sani ro'sana. Doaan mabtadi. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, ada yang masih ingat tidak materi pekan lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Coba dibuka lagi buku catatan dan modulnya. Pekan kemarin kita belajar tentang apa ya? Benar sekali. Pekan kemarin kita sudah membahas materi tentang rangka. Contoh rangka dan fungsi rangka. Hari ini kita akan membahas tentang sendi dan otot. Seperti itu. Oh ya, teman-teman, Allah telah menciptakan organ gerak, yaitu salah satunya sendi dan otot. Untuk apa? Untuk agar kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti berjalan ke masjid menggunakan otot kaki kita, lalu bisa membantu ibu kita untuk membawa barang-barang, bisa membawa beban, seperti itu. Solih-solihah, kalian pernah berpikir tidak mengapa kita bisa berjalan dengan mudah ke masjid? Lalu mengapa sih kita bisa membawa sesuatu yang berat? Nah, kalian tahu tidak apa sih pengertian sendi itu? Sendi merupakan tempat pertemuan beberapa buah tulang. Jadi, ketika kita berjalan, itu di kaki kita terdapat beberapa buah tulang, yaitu tulang betis dengan tulang lutut, sehingga kita bisa berjalan dengan baik. Ternyata sendi itu memiliki banyak macam loh. Apa saja sih macam-macam sendi itu? Macam-macam sendi itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang hanya dapat digerakkan secara memutar. Contohnya pertemuan antara tulang leher dengan tulang tengkorak. Jadi hanya bisa dapat digerakkan secara memutar. Seperti ini. Seperti di gambar ya. Lalu sendi yang kedua yaitu sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang hanya dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya antara tulang lengan atas dengan tulang hasta. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sendi peluru. Sendi peluru itu sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya tulang lengan atas dengan tulang bahu, dan tulang panggul dengan tulang paha. Seperti itu. Yang keempat yaitu sendi pelana. Sendi pelana, sendi yang dapat digerakkan hanya 2 arah saja. Contohnya tulang telapak tangan dengan tulang ibu jari. Yang terakhir yaitu sendi geser. Sendi geser ini sendi yang hanya dapat menggeser. Contohnya tulang-tulang pergelangan kaki. Teman-teman, otot merupakan alat gerak aktif. Otot memiliki peranan penting dalam setiap gerakan manusia, baik gerakan secara sadar maupun secara tidak sadar. Contohnya gerakan secara sadar yaitu ketika kita berjalan, membungkuk, dan membawa barang-barang. Adapun gerakan yang tidak sadar yaitu contohnya detak jantung. Otot memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu dapat menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya ketika kita berjalan, membungkuk, itu otot akan menggerakkan dan melaksanakan kerja.
Yang kedua yaitu otot dapat menggerakkan jantung, seperti jantung kita bisa berdetak itu karena ada otot jantung. Dan seperti apa otot jantung kita akan membahasnya nanti. Yang ketiga yaitu dapat mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi dan oksigen. Selain sendi, ternyata otot juga memiliki beberapa jenis loh. Di antaranya yang pertama yaitu otot polos. Otot polos itu memiliki beberapa ciri seperti gambar yang ada di atas. Yang pertama, cirinya berbentuk seperti gelondong. Yang kedua, ujungnya meruncing dan tengahnya menggelembung. Serta yang ketiga, warnanya polos. Jadi, warnanya polos ya. Yang keempat, memiliki inti satu dan berada di tengah. Selanjutnya, otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Lalu, otot polos ini lambat merespon rangsangan. Dan otot polos ini terletak di dinding usus, pembuluh darah, saluran kelamin, dan dinding rahim. Selanjutnya, yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik berbentuk silindris dan memanjang. Warnanya lurik. Yang satu bersisi terang, yang satu bersisi gelap berselang-seling. Lalu otot lurik memiliki inti yang banyak dan berada di tepi. Sedangkan yang tadi otot polos itu intinya hanya satu dan berada di tengah. Bedakan ya. Lalu selanjutnya, otot lurik ini bekerja secara sadar dan cepat merespon rangsangan, dan biasanya otot lurik ini terletak di tulang. Dan jenis otot yang terakhir yaitu otot jantung. Ciri-cirinya yaitu berbentuk silindris bercabang dan membentuk seperti anyaman seperti di gambar ya. Dan warnanya lurik. Ada yang terang dan ada yang gelap berselang-seling. Selanjutnya, otot jantung ini bekerja secara tidak sadar, bekerja secara terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Lambat merespon rangsangan, dan otot jantung ini berada di jantung. Alhamdulillah, materi sendi dan otot sudah selesai hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu sendi merupakan tempat pertemuan antara beberapa buah tulang, dan sendi memiliki beberapa jenis, yaitu sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi geser. Begitu juga dengan otot. Otot juga memiliki beberapa jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Jadi, Allah telah menciptakan banyak nikmat, yaitu diantaranya sendi dan otot. Jadi kita harus merawat, harus menjaga pemberian dari Allah. Seperti itu. Nah, hari ini ada penugasan ya. Penugasan IPA hari ini yaitu mengerjakan latihan soal di buku tematik tema 5A halaman 55 aktivitas 3 dan halaman 70 aktivitas 3 nomor 1 sampai 6. Miss Ardel tunggu ya penugasannya hari ini sampai pukul 20.00 dikirim di GCR ya. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih solih-solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.